Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas mengenai saham aneka tambang ya. Ini cukup menarik karena beberapa hari ini timah dan nikel mengalami lonjakan ya harga di pasar internasional. Jadi ini cukup menjadi perhatian kita. Jadi apa yang ada di pasar internasional biasanya akan berdampak pada perubahan harga pasar internasional, akan berdampak pada harga saham komoditi biasanya seperti aneka tambang ini ya. Sebelumnya kan saya udah bahas Inco ya, saham komoditi juga. Kalau kita lihat grafik Inco dengan aneka tambang ini mirip ya. Jadi dua-duanya ini sudah menyentuh, udah melewati awan Ichimoku ya. Jadi ini artinya apa? Resistan yang pekat di sekitar 2400-an ya sampai 2500 sudah terlampaui sama dia ya. Ini diperlihatkan oleh ketebalan awan yang warna ungu ya. Kemudian setelah beberapa minggu ketebalan awan itu berubah menjadi warna agak coklat ya, tidak terlalu tebal lagi. Dan dengan sendirinya candle panjang yang pertama yang volume tinggi itu langsung menembus awan Ichimoku. Ini artinya apa? Bandar dan retail market maker dengan retail sudah mengakumulasi saham ini ya dengan melakukan pembelian masif sehingga awan Ichimoku terlewati ya. Awan Ichimoku ini kan sebagai resistan untuk kenaikan harga saham ini ya. Oke, sekarang strateginya seperti apa kalau untuk aneka tambang ini ya. Ini hampir mirip dengan Inco ya. Kalau Anda belum punya saham ini boleh beli ya ketika turun ya. Tapi kemungkinan sih kalau hari Jumat kemarin kan harga nikel itu 3% lebih ya. Mungkin dia akan ngelompat ini hari Senin ya, mungkin saja. Jadi untuk antisipasi mungkin Anda harus beli pada saat pembukaan dengan lot kecil ya, sambil menunggu harga penurunan di bawah ya. Jadi biasanya ketika dia naik walaupun melompat sedikit dia akan turun lagi ke bawah. Jadi untuk antisipasi tidak ketinggalan kereta, Anda boleh beli di pembukaan dengan lot kecil sambil menunggu harga turun untuk menambah muatan ya. Kemudian kalau yang sudah punya, Anda boleh pasang stop loss di sekitar awan Ichimoku. Ini sekitar 2400 ya, 2400 berapa ini? Sekitar 2450-an ya, 2445 juga boleh ya. 2440 juga boleh ya, sekitar segitu. Jadi ini antisipasi apabila bandar melakukan aksi yang tidak kita harapkan gitu. Cuma kadang-kadang kan suka begitu. Jadi dia biasanya kalau barang lagi bagus untuk membuat trader takut, dia tuh akan turunkan dulu sambil mengambil barang ya, sambil pasang bid di bawah. Jadi ketika dia turun langsung diambil sama dia ya. Yang bikin retail biasanya kalang kabut dengan cut loss ya. Ketika retail cut loss itu dia angkat sama dia ya. Kemudian kalau kalau dari segi gelombang ini adalah masuk gelombang 1 2 3 4 5. Ini udah masuk gelombang 5 naik ini ya. Jadi karena ini gelombang 5 naik
dan ini udah dekat dengan double top yang pertama, jadi kemungkinan untuk tembus hari Senin ke atas nih peluangnya cukup besar ya, karena kenaikan harga nikel. Kemudian volume juga sebenarnya nggak terlalu mencolok ya. Ini wajar, jadi kelihatannya di range sekitar 2.600 sampai 2.500 ini ada proses jual beli. Jadi bandar itu melakukan jual dan beli ya. Dia akan beli ketika turun dan ketika naik akan diguyur sama dia. Ini strategi bandar untuk mengumpulkan barang ya. Dan kelihatannya beberapa retail juga seperti itu, ketika turun ke bawah naik ke atas dia jual ya. Jadi istilahnya kalau kita TikTok ya. Jadi turun ke bawah dibeli, naik ke atas dijual ya. Tapi mungkin kalau hari Senin untuk kesempatan seperti itu akan susah karena kenaikan harga nikel yang cukup dahsyat ya minggu kemarin. Kemudian kalau kita lihat ke belakang, ini kan puncak sebenarnya resist pertama ini di 27 ya, sampai 27, kemudian ke belakang lagi 29 ya, kemudian ke belakang lagi 3.200 ya. Jadi ada 3 resist di atasnya. Jadi apakah ini tembus? Ini tergantung harga nikel ya. Kalau harga nikel masih akan naik, masih ada harapan ini naik tumbuh ke atas, mungkin mendekati 3.000 ya, bahkan bisa lebih ya. Kemudian dari segi akumulasi distribusi sebenarnya udah kelihatan bahwa garisnya itu bukan datar lagi, udah menunjukkan ada gelombang ya. Jadi ini artinya apa? Bandar memang udah mulai koleksi ini. Jadi yang tadinya agak turun rata gitu, sekarang langsung bergerak naik ke atas, dan walaupun ada koreksi sedikit ya, ini wajar karena ada yang taking profit setelah naik tinggi ya. Kemudian kalau dari segi CCI, dia memang udah hampir di atas, ini wajar karena udah naik beberapa hari ya, dan ini menunjukkan dia memberikan sinyal bahwa akan terjadi penurunan harga ya. Tapi ini bisa palsu, bisa benar ya, jadi tergantung harga, karena CCI indeks ini kan hanya untuk memberikan sinyal ke depan ya. Jadi dia mendahului pergerakan candle ya. Biasanya kalau convergence dia akan naik, tapi kalau di convergence dia akan turun, kalau di convergence akan naik ya. Kebalikannya, kalau palsu dia akan naik, kalau turun ya akan sebaliknya. Kemudian kalau kita lihat dari awan Ichimoku, sebenarnya kan ada tumpukan bukan tumpukan ya, deret ya, ketebalan awan Ichimoku ya. Jadi setelah di awal dia naik, kemudian di puncak di 3.200, 3.400-an, dia kan koreksi ya, ABC, kemudian naik lagi distribusi di atas ya. Kemudian kan ada awan Ichimoku 1, 2, 3 ya. Jadi sudah ada penurunan ketebalan kalau Anda lihat ya dari awan Ichimoku ini. Yang di atas, Anda lihat yang di atas, bukan yang di bawah ya. 1, 2, 3 ada ketebalan awan Ichimoku-nya berkurang. Ini artinya apa? Retail yang ada di beli di atas, sebagian ini sudah cut loss ya, sudah berkurang ketebalannya ya. Jadi titik-titik pembelian yang ada di atas itu sudah ada yang melakukan cut loss ya. Ini ditandai dengan penurunan penebalan awan Ichimoku ya, karena tebal dan pekatnya konsentrasi awan ini bergantung pada jumlah pembelian titik-titik di sekitar awan Ichimoku itu ya. Jadi
kelihatannya sudah ada yang cut loss dan sudah ada sudah banyak yang cut loss di harga ya ketika membeli harga atas. Tapi sebaliknya ketika dia turun ke bawah sudah banyak juga yang beli ya. Jadi mungkin yang tadinya cut loss kemarin itu melihat ada peluang lagi mau naik ya, jadi masuk lagi dia ya. Dia jual lagi dia beli lagi di bawah ya. Cuma ketebalannya kelihatannya tidak setebal yang pertama tadi ya. Karena ini kelihatannya kalau yang terakhir ini awan Ichimoku-nya tipis banget ya. Makanya mudah ditembus sama candle ya. Hanya satu candle dia langsung tembus ya. Dan 4 candle berturut-turut sudah langsung dia di atas garis awan Ichimoku ya. Oke, kira-kira demikian pembahasan mengenai aneka tambang. Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan hari Senin penjelasan ini bisa menjadi pertimbangan buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.